Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur pada sore hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Fikar Herman Haria. Mari saudara, siapkan tanah hati yang baik menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Saya persilakan kepada Brother Fikar Herman Haria untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada sore hari. Silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahoo. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kembali kita bersyukur jika kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Dan kita sudah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu hari ini Tuhan telah menolong menyertai kami di dalam berbagai aktivitas yang sudah kami kerjakan. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Tiada balasan dari kami, hanya doa ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, biarlah setiap kami yang mendengarkan, baik yang ada di kota Telu Dalam di sekitarnya, bahkan dimanapun kami berada yang menonton siaran langsung pada saat ini, biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami untuk bisa mengerti akan firman-Mu dan menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini, perkenalkan, nama saya Fikar Herman Haria yang sekarang melayani di BKPN Jemaat Teluk Dalam. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang 16. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari ada Alkitab di sampingnya, mari kita sama-sama membuka dan membacanya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saya bertanya untuk kita semua, siapa yang belum pernah mendengar ayat firman Tuhan ini, tentu banyak di antara kita akan mengatakan saya pernah mendengarnya. Bahkan saya pernah membacanya, saya pernah mendengarkan hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkannya. Karena bagian firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang sangat familiar. Apalagi kalau sudah merayakan hari-hari Natal, ini firman Tuhan ini sering dibacakan. Nah, untuk kita pada saat ini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan ini dengan tema Allah mengasihi dunia. Sekali lagi,
Tema firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini, Allah mengasihi dunia. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih. Yang pertama, bahwa kasih itu adalah sifat Allah. Yang pertama sekali tentang kasih, bahwa kasih itu adalah sifat Allah yang dimiliki oleh pribadi Allah sendiri. Nah, bagaimana kita melihat kasih Allah? Kalau dikatakan bahwa Allah mengasihi dunia, maka kasih Allah itu dinyatakan melalui ciptaannya. Ada dua secara garis besar yang merupakan ciptaan dan wahyu Allah. Yang dikatakan wahyu umum dan yang dikatakan wahyu khusus. Wahyu umum berbicara tentang seluruh alam ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan wahyu khusus berbicara tentang Alkitab, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya bagaimana kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kasih adalah sifat Allah, selain bukti Allah mengasihi dunia melalui ciptaannya, Bapak Ibu, kasih juga banyak menutupi dosa. Amin. Kalau kita melihat betapa besar kasih Allah akan dunia ini, melalui pembacaan hari ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Bapak Ibu Saudara, maka Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghapus dosa-dosa kita. Kasih banyak menutupi dosa. Maka jika Allah sudah mengasihi kita, karena ketidakmampuan kita yang berdosa, kita adalah orang-orang yang berdosa sebelum Yesus menebus dosa-dosa kita. Kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, membuat manusia tidak bisa berbuat baik satu titik pun. Tetapi ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia, maka Ia menyempurnakan kasih itu melalui salib Kristus. Allah sudah mengasihi kita melalui firman-Nya. Bukti kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, supaya kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Maka setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan sebagai respon kasih Allah atas dunia ini? Jika Allah sudah mengasihi kita, maka yang menjadi respon kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama, hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, ketika Yesus Kristus sudah mengasihi kita, maka kita orang yang percaya kepada Yesus memiliki respon untuk hidup dalam ketaatan. Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam, Ia tidak melayani dengan baik, dengan nyaman, tidak ada gangguan. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan Dia. Tetapi karena kasih Allah, Ia taat sampai Ia mati. Maka setiap kita, orang yang percaya kepadanya, dituntut untuk hidup di dalam ketaatan. Dan taat itu ditandai dengan kesetiaan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 13, orang yang setia sampai mati akan selamat. Ketaatan kita Bapak Ibu, jika kita hidup dengan kesetiaan sampai kita mati, maka kita akan diselamatkan. Jadi kasih Allah itu bukan secara cuma-cuma Ia berikan kepada kita tanpa ada tindakan.
Memang keselamatan kita tidak dapat dengan usaha sendiri. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan mendapat jaminan, kita harus hidup taat. Dan ketaatan yaitu dengan kesetiaan. Pada situasi kita yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau kita ditanya bahwa Allah mengasihi kita dalam keadaan kita yang sekarang ini, mungkin saja ada yang akan berkata, bagaimana dia mengasihi dunia, sedangkan situasi saya sama seperti sekarang ini. Bagaimana kasih Allah dinyatakan, sedangkan perekonomian saya semakin menurun. Pekerjaan saya tidak berjalan dengan baik. Bahkan lebih-lebih kerohanian kita semakin menurun. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan bahwa Allah dunia, maka kasih Allah yang dari dulu Ia nyatakan bagi kita, sama seperti kasih yang Ia nyatakan sekarang. Saya sangat terberkati Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu hamba Tuhan yang memberikan satu slogan melalui grup. Dia berkata begini, kita membuka WA berbicara tentang corona. Kita membuka Facebook berbicara tentang corona. Kita membuka Instagram berbicara tentang corona. Tetapi paling bawah ia berkata, kita membuka Alkitab, kita mendapat kekuatan baru. Amin. Jadi kalau kita selama ini buka WA, buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, hanya berbicara tentang corona. Tetapi pada saat ini, setialah membaca firman Tuhan. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, membuka firman Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Di dalam situasi pada saat ini banyak jemaat berkata, kalau mungkin bukan firman Tuhan, saya sudah stres. Kalau bukan karena firman Tuhan, saya sudah down, tidak ada semangat lagi. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasih Allah itu dinyatakan salah satunya melalui wahyu khusus, yaitu firman Tuhan. Maka kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, marilah kita hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kesetiaan. Setia membaca firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Yang kedua, Bapak, apa yang menjadi respon kita ketika Allah sudah mengasihi kita? Yang kedua yang menjadi respon kita yaitu percaya atau beriman kepada Yesus. Di dalam ayatnya ke-16b yang sudah kita bacakan, berbunyi demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di dalam terjemahan aslinya, kata percaya, Yohanes menggunakan kata bergantung. Artinya, setiap orang yang bergantung kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adakah kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita hidup di dalam kemerosotan iman, ketika kita hidup di dalam pencobaan, ketika kita hidup di dalam masalah, adakah kita bergantung kepada Tuhan atau tidak? Allah sudah mengasihi kita, iya. Tetapi adakah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Adakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Jadi kalau kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan,
Iblis juga berkata Yesus adalah Tuhan. Kalau kita berkata Yesus berkuasa, iblis juga mengakui Yesus berkuasa. Tetapi iblis tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang yang percaya, di dalam pencobaan, di dalam masalah, bergantung kepada Yesus Kristus yang adalah memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Di Amerika Serikat ada satu atraksi yang diberikan, yaitu melalui seorang blondin. Blondin ini biasa berjalan di atas seutas tali, dan lama-kelamaan si blondin ini ditantang untuk mendorong satu gerobak di atas tali itu. Tetapi ternyata si blondin ini bisa melewatinya. Pertunjukan itu semakin seru. Dan kemudian orang-orang menantang si blondin dengan berkata, "Coba kita bentangkan satu tali di atas air terjun nama Niagara. Dan di atas air terjun itu dikasih seutas tali. Kemudian dikatakan kepada blondin, jika engkau betul-betul hebat, maka berjalanlah di atas tali ini dengan satu gerobak, ditambah lagi dengan satu orang di atas gerobak itu." Bapak Ibu Saudara, tentu ini hal yang sangat menakutkan. Dan ketika Tuan Blondin menerima tantangan itu, dia berkata kepada seluruh orang yang ada di tempat itu, siapa yang berani untuk ada di atas gerobak ini? Semua orang di tempat itu duduk, terdiam, tidak ada respon. Tetapi dengan waktu yang lama, datang seorang anak kecil. Dia berkata kepada Tuan Blondin, "Saya siap. Saya mau berada di atas gerobak itu yang disorong di atas seutas tali dengan tempat yang sangat menakutkan." Bapak Ibu, kalau jatuh dari seutas tali itu tidak ada harapan untuk hidup kembali. Tetapi anak kecil ini dia berkata, "Saya siap." Dan dia naik di atas gerobak, dan Tuan Blondin dengan hati-hati dia terus berjalan dengan mendorong gerobak. Di atasnya ada seorang anak. Tetapi dengan keyakinan mereka selamat, bisa menyeberangi tali ini. Nah, kadangkala kita di dalam ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu hebat. Percaya Tuhan itu berkuasa. Orang-orang itu berkata, Tuan Blondin hebat. Tetapi ketika mereka di dalam masalah yang depannya adalah kematian, mereka lagi percaya. Mereka menjadi bingung. Tidak bergantung sepenuhnya. Tetapi anak kecil tadi, Bapak Ibu Saudara, dengan ia percaya, ia berharap, ia bergantung sepenuhnya pada Yesus, maka ia diselamatkan. Adakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau hanya sebatas di mulut saja? Kita tidak ada respon. Allah sudah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berserah, bergantung, percaya kepada Yesus bahwa Ia sanggup memulihkan segala sesuatu. Jika kita percaya, jika kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan ini yang disampaikan
pada sore hari ini itu kita akan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia, tetapi ingat, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, itulah yang akan mendapat kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya memberikan penekanan untuk kita melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Allah mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah tiada batas, kasih Allah tiada berkesudahan. Tetapi ketika kita harus meresponinya dan hidup dalam ketaatan, taat di dalam kesulitan sekalipun, taat di dalam kesetiaan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan jadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika Allah sudah mengasihi kita, maka sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, mari kita beriman, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Ia yang menjaga kita, Ia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan di atas lebih besar dari segala sesuatunya, Ia yang memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup firman Tuhan pada sore hari ini yang saya sampaikan, saya memberikan satu teks bagian firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Di sana berkata, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Hari ini kasih Allah nyata, besok kasih Allah nyata, dan besok lusa kasih Allah nyata, dan sampai seterusnya. Selalu baru setiap pagi. Maka jika Dia mengasihi kita, mari kita responi dengan ketaatan dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah menolong menyertai kami sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hamba-Mu penuh dengan keterbatasan di dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi kami yakin percaya bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami untuk mengingatkan kami, memberikan pengertian lebih lagi, bahkan memberikan kekuatan untuk bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa. Mari Tuhan pakai hamba-hamba-Mu untuk memerintah bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, menjadi sejahtera, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Kami juga berdoa buat tim medis yang terus berusaha untuk merawat orang-orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan menutup bungkus mereka kuasa-Mu. Mari Tuhan berikan pengetahuan bagi mereka, supaya mereka bisa menemukan obat penawar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui situasi ini, hamba-hamba Tuhan semakin digerakkan oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam sesulit apapun, firman-Mu harus terus diwariskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa buat tim keamanan, Polri, tentara, lain sebagainya. Padamu ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami ini. Terlebih ya Tuhan,
yang menjadi seruan doa kami, setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika Tuhan izinkan, biarlah wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dan jika Tuhan mempunyai rencana, mempunyai sesuatu yang mau Tuhan nyatakan melalui pertobatan orang-orang yang masih belum takut akan Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun mereka untuk mau hidup bertobat, merasa malu akan dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh hidup dan permohonan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di sekitar kota Telu Dalam, bahkan dimanapun kami berada yang mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan memberkati kami. Iman kami Tuhan kuatkan, perekonomian kami Tuhan pulihkan, pekerjaan kami Tuhan berkati menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami, ini seruan kami, hanya di dalam nama Yesus doa dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah pada sore hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, besok pagi jam 6 tepat kita akan kembali beribadah bersama melalui mimbar pelayanan bersama. Kita akan dilayani sepanjang hari esok jam 6 pagi oleh Bapak Pendeta Pengalaman Bago, dan sore hari jam 6 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Hondre. Saya percaya ada bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Pastikan esok saudara bersama, mimbar pelayanan bersama, mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu esok hari.